Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Nama saya Dr. Muhammad Abian Fatih yang berjaga pada Klinik Pasundan pada siang hari ini. Bapak apakah duduk Bapak sudah nyaman, Pak? Sudah nyaman ya Pak ya. Jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Kalau kemarin kita sudah melakukan anamnesa dan sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisiknya ya Pak ya. Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu Pak mengenai identitas Bapak ya Pak ya. Dengan Bapak Zia, betul? Betul. Bapak Zia tinggalnya di Gerlong ya Pak ya? Iya di Gerlong. Maaf Pak, Bapak benar laki-laki Pak? Betul. Benar ya? Oke, sudah sesuai. Lalu di sini kita akan melihat keadaan dari pasien. Yang pertama itu ada kesadaran. Yang pertama itu apakah pasien ini terdapat kompos medis, bisa menjawab dengan jelas atau tidak, atau terdapat penurunan kesadaran. Lalu di sini juga kita lihat dari keadaan umum, apakah pasien mengalami sakit ringan, sakit sedang, dan sakit berat. Lalu selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien, meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital terlebih dahulu ya Pak ya. Saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, lalu ada denyut nadi, lalu ada respirasi pernapasan juga Pak ya, lalu ada suhu. Saya cek yang pertama itu ada ini dulu ya Pak ya, pengecekan suhu terlebih dahulu. Mohon maaf ya Pak ya. Ini Bapak di angka 37 Pak. Baik. Itu gimana ya dok? Ini agak tinggi sebenarnya Pak ya, tapi tidak terlalu tinggi juga. Ya. Bapak ada demam memang. Di sini saya akan memeriksa tekanan nadi Bapak ya Pak ya. Boleh Pak pinjam tangannya? Lalu lakukan pemeriksaan selama 1 menit. Jika sudah, kita akan menulis dari hasil pemeriksaan tersebut meliputi suhu, nadi, respirasi, dan tekanan darah. Baik Bapak, untuk tekanan darah Bapak ini lumayan agak rendah Pak ya, di angka 80 Pak, 80/10, rendah sekali Pak ini Pak ya. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri. Di mana pemeriksaan antropometri ini saya akan melakukan pemeriksaan meliputi tinggi badan dan berat badan Bapak terlebih dahulu Pak ya. Baik, boleh Pak untuk Bapak sudah diperiksa ya Pak ya. Ini untuk pemeriksaan antropometrinya, tinggi badannya Bapak ada di angka 150 ya, ada di 150. Lalu untuk berat badan ini 25 kilo. Betul ya Dok ya. Lalu di sini saya juga akan melakukan pemeriksaan Pak. Di sini akan pemeriksaannya meliputi, saya akan mengecek dari tekstur rambut Bapak, terus juga dari area mata, lalu ada juga dari warna kulit Bapak, lidah, dan juga area bibir Bapak. Mungkin rasanya sedikit agak tidak nyaman pada saat melakukan pemeriksaan, tapi saya sebagai dokter yang profesional, saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut ya Pak ya. Sebelum saya melakukan tindakan tersebut, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali atau konfirmasi kembali mengenai pemeriksaan? Sudah cukup ya. Saya izin untuk sebelum saya memeriksa, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik. Baik Bapak, di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan sudah memakai handscreen juga ya Pak ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan daerah kepala, yaitu meliputi inspeksi dan palpasi. Apakah dari rambut pasien ini berwarna hitam atau mengalami kemerahan. Lalu kita rasakan apakah mudah rontok dan rambut pada pasien ini kering, kuat. Mohon maaf Bapak, saya izin ya Pak ya. Kemarin sih ada kayak rontok-rontok gitu dong. Oh, ada rontok-rontok ya. Baik, di sini terlihat pada rambut pasien berwarna hitam, tetapi ada sedikit warna kemerahan. Lalu
untuk rambutnya ini agak sedikit rontok ketika kita mengecek kekuatan dari rambut. Nah, nah, lalu selanjutnya itu ada kita akan melihat wajah. Apakah ada inspeksi frontal busing atau hidung melesat dan malar melonjong. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari keadaan muka pasien. Lalu di sini adanya merupakan tanda hiperplasia sumsum tulang akibat eritropoiesis infektif pada thalassemia. Lalu selanjutnya ini kita akan melakukan pemeriksaan mata, di mana kita akan memeriksa konjungtiva. Bapak, punten, saya boleh Pak memeriksa konjungtiva Bapak? Baik, di sebelah lagi ya Pak ya. Nah, di sini terlihat konjungtiva ini pada pasien yang pucat. Nah, di mana ini tuh mendekati indikator anemia, ya, menunjukkan hemolisis, peningkatan bilirubin pada anemia hemolitik atau thalassemia. Lalu selanjutnya kita akan menginspeksi hidung, apakah terdapat epistaxis atau krusta sanguinolenta. Bapak boleh Pak? Sebentar ya, boleh agak mendengar ke atas. Oke, baik Pak. Lalu selanjutnya ini kita akan melakukan pemeriksaan pada mukosa daerah bibir, apakah terdapat bibir kering dan pucat dan bibir pecah-pecah. Lalu apakah gusi pada pasien ini berdarah atau tidak? Baik Bapak, di sini saya akan mengecek. Boleh Pak? Bibir. Nah, pada pasien ini terlihat bibir agak sedikit untuk warna ini agak terlihat pucat dan hitam. Apakah Bapak merokok Pak sebelumnya Pak? Tidak ya Pak ya. Lalu di sini terdapat ada pengeringan pada daerah mukosa bagian bibir. Lalu Bapak sebelumnya apakah dalam waktu seminggu ini atau 1 bulan ini pernah mengalami gusinya berdarah, walaupun Bapak tidak mencongkel gitu Pak? Jadi ketika makan apakah ada? Dok, kadang-kadang darahnya kayak suka keluar sendiri gitu dok. Saya keluar suka sendiri panik gitu dok. Iya, iya. Gitu, dok. Lalu di sini kita akan melihat lidah, atrofi papil lidah halus. Nah, Bapak boleh menjulurkan lidah Pak? Keluarin Pak, keluarin. Nah, di sini terlihat bibir pada pasien ini stomatis angularis dan atrofi papil adalah ciri khas dari anemia defisiensi besi. Di sini pasien mengalami lidah yang sedikit agak pucat ya. Lalu di sini kita akan memeriksa daerah leher dan akan menginspeksi dan palpasi kelenjar getah bening. Apakah terdapat oksipital, postaurikular, anterior dan posterior cervical. Lalu karakteristiknya dari jumlah, ukuran, mobilitas, tenderness dan konsistensi. Bapak punten, saya mengecek daerah lehernya apa ya? Baik, di sini terdapat tonjolan pada pasien. Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan yaitu daerah toraks. Nah, kita di sini akan menginstruksikan pasien untuk terlentang di atas bed. Lalu kita akan memeriksanya menggunakan stetoskop. Baik Bapak, selanjutnya kita akan beralih ke tempat tidur ya Pak ya. Baik, silakan Pak. Baik, di sini kita akan mengecek auskultasi, di mana di sini kita sudah menginstruksikan pasien untuk berbaring di bed, lalu cari lokasi apeks jantung untuk mendengar denyut jantung paling jelas. Nah, pada anak usia terletak di ruang interkosta pada garis midclavicularis kiri. Berarti di daerah sini. Kalau misalkan untuk anak di bawah usia 7 tahun. Jika
anak seperti ini atau orang dewasa terletak di ruang interkosta atau garis mid clavicularis kiri. Berarti di sini. Oh, tadi berarti anak kecil di sini. Nah, tapi kalau orang dewasa ini berada di sini. Nah, lalu selanjutnya kita akan menempelkan stetoskop di bagian diafragma stetoskop pada lokasi apeks jantung. Mohon maaf ya Pak ya, saya akan periksa ya Pak ya. Lalu tempelkan pada bagian diafragma stetoskop pada lokasi apeks tersebut. Hitung jumlah denyut suara 1 S1 atau dan S2 dihitung satu ketukan selama 1 menit penuh menggunakan jam tangan berjarum detik. Pada anak, jangan menghitung hanya 15 detik lalu dikali 4 karena adanya variasi irama sinus yang dipengaruhi napas. Nah, pada pemeriksaan auskultasi jantung pada pasien hematologi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gangguan hemodinamik akibat penurunan kadar hemoglobin. Pada kondisi anemia kronis dapat ditemukan pada pasien ini yaitu takikardi sebagai mekanisme kompensasi untuk meningkatkan cardiac output. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah perut ya Pak ya, untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali atau hepatomegali atau splenomegali, datar atau cembung. Mohon maaf ya Pak ya. Lalu di sini saya akan melakukan abdomen palpasi dengan meletakkan tangan kiri pada pemeriksa di belakang pasien dengan cara menopang kostak ke-11 dan 12 ke sisi kanan agar hepar lebih mudah untuk diperiksa. Bapak punten, bisa dibuka lagi Pak? Bisa dong. Saya apa ya? Baik, selanjutnya di sini saya akan minta pasien untuk tetap rileks saat melakukan pemeriksaan ini. Bapak punten, mungkin rasanya sedikit agak tidak nyaman ya Pak ya. Lalu letakkan tangan kanan pada pemeriksaan di kanan abdomen bagian lateral pada musculus restus. Gunakan ujung jari bagian medial dari index finger untuk merasakan hepar. Mohon maaf Pak. Bapak relax aja, relax. Baik. Saya tahu geli. Agak geli gitu. Iya, mohon maaf ya Pak ya. Lalu selanjutnya interpretasi posisi hepar. Nah, jika pada yang normal tidak teraba, tapi yang normal akan lembut tetapi tajam dan bentuknya ini reguler. Nah, bila hepar teraba, tentukan perbesarannya dari perpotongan arcus costa kanan dengan linea mid clavicularis kanan ke arah umbilikal bawah arcus costarum. Dari sipoid processus ke tepi hepar ke arah umbilikal bawah processus sipoideus. Baik, di sini saya akan mengukur bahwa arcus costarum kanan dari perpotongan arcus costarum kanan dengan linea mid clavicularis kanan menggunakan penggaris. Ukur dari jarak sentimeter dari titik 0 perpotongan, berarti di daerah mohon maaf ya Pak ya. Nah, diem Pak. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Lalu mengukur bahwa processus sipoideus dari ujung sampai ke bawah. Lalu misal hepar teraba 7 cm di bawah processus sipoideus, ditulis 7, berarti 7 cm, berarti di daerah sini. Nah, pada bayi hepar yang teraba masih normal sekitar 2 cm di bawah arcus costarum. Nah,
lalu selanjutnya ini kita akan melakukan palpasi limpa, di mana kita ini akan menaruh tangan kiri kita di pemeriksa bagian belakang margin kosta kiri pada garis mid-axillaris. Tarik garis imaginer Scrivener dari sias atau spina iliaca anterior superior kanan melewati pusar menuju arcus costae kiri. Letakkan tangan kanan pemeriksa di sias kanan secara perlahan pindah ke arcus costae kiri. Minta pasien untuk inspirasi dalam. Bapak punten untuk tarik nafasnya Pak. Pelan-pelan, buang. Lalu palpasi menggunakan ujung jari tangan kanan, tangan kiri menaikkan costovertebra bagian belakang agar limpa mudah teraba. Bapak sekali lagi Pak. Baik, sudah ya Pak ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan interpretasi dari pembesaran limpa, yaitu ada nilai tenderness atau tidak, lalu nilai kontur limpa, rata, licin atau bernodul, lalu nilai pembesaran menggunakan garis imaginer Scrivener. Lalu selanjutnya apabila tidak teraba, lakukan perkusi pada ruang trub bagian anterior dari garis aksila kiri pada pasien, yaitu kalau untuk timpani ya berarti normal, dul atau redup, kemungkinan terdapat splenomegali. Lalu selanjutnya yaitu ekstremitas, yaitu ada bengkak, nyeri tulang tidak ada, lalu clubbing finger atau spoon nail, palmar pucat atau tidak. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada telapak tangan pada pasien. Di sini pasien telapak tangannya terlihat pucat, lalu apakah dingin atau hangat? Di sini pada pasien sangat dingin. Lalu untuk capillary refill time, di sini terdapat pada capillary refill time pada pasien yaitu lebih dari 2 detik. Lalu di sini pada kulit pasien pada saat inspeksi, yaitu pasien mengalami pucat, lalu dan adanya tanda perdarahan, ada bercak-bercak merah dan kulit kering. Lalu di sini kita akan menuliskan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kita pada pasien saat ini. Baik Bapak, boleh dipakai bajunya lagi Pak. Nanti saya izin untuk mencatat hasil terlebih dahulu ya Pak ya. Pak, di sini saya sudah menuliskan dari kesimpulan hasil pemeriksaan, di mana Bapak ini sepertinya mohon maaf Pak, mengalami atau mengidap talasemia. Akan tetapi nanti saya akan rujuk kembali untuk memastikan dari pengecekan lab ya Pak ya. Jadi dari hasil pemeriksaan fisik yang saya temukan ya memang Bapak sepertinya ada gejala dari talasemia. Tapi untuk menegakkan diagnosa itu harus dilakukan pengecekan lab terlebih dahulu agar apakah pada tanda dan gejala Bapak ini benar atau tidak talasemia. Jadi seperti itu Pak. Sebelumnya ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu Pak? Kira cukup. Cukup ya Pak ya? Baik. Saya kira cukup Pak, seperti itu. Nanti saya akan buat surat rujukan untuk lab, untuk pemeriksaan darah lengkap dan lain sebagainya macam ya Pak ya. Baik. Sebelumnya ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu Pak mengenai pemeriksaan tadi? Cukup Ya, cukup jelas ya dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Saya harapkan Bapak istirahat terlebih dahulu ya Pak ya. baik dok. Semoga Bapak cepat sembuh. Amin. Ya, baik. Mangga Bapak, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.